pemirsa, masih di Extra Live dan kita masih berbicara mengenai pengisi, kira-kira siapa yang akan mengisi posisi Wawali Surabaya begitu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Weni Rosdiana begitu Bu, kalau kita melihat ini dari kacamata ilmu administrasi negara begitu, Anda melihat ini sebagai fenomena apa Bu? Begini ya Mbak, bahwa wakil wali kota itu merupakan salah satu unsur atau elemen dari organisasi pemerintahan di daerah, khususnya daerah Kota Madya di Surabaya ini. Jadi keberadaan wakil wali kota ini sebenarnya juga memiliki peran yang sangat strategis. Kalau selama ini mungkin dinampakkan peran banyak wakil kepala daerah itu tidak nampak atau lebih dominan kepala daerahnya, itu sebenarnya hanya masalah pada goodwill atau political will dari kedua belah pihak untuk berbagi kewenangan sehingga muncul peran dari keduanya secara signifikan bagi masyarakat. Nah, terkait dengan jabatan wali ini dengan kondisi Surabaya itu kan sebagai kota yang kota besar ya, kota besar kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk juga kompleksitas masalah yang banyak, jelas wali kota itu tidak bisa bekerja secara sendiri, pasti butuh pembantu. Maka itu tupoksinya wali kota ini kan membantu tugas dari wakil wali kota. Nah, dengan adanya fenomena yang berlarut-larut seperti ini, jelas itu akan berdampak pada kepentingan masyarakat, kepentingan publik, ya kan? Yang menjadi korban adalah masyarakat. Ya mungkin tidak terasa, tapi pasti ada urusan atau masalah-masalah masyarakat yang tertunda penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di politikal di Dewan sendiri itu sebaiknya mempunyai political will atau goodwill untuk segera memilih segera membentuk panitia pemilihan sehingga bisa menentukan wakil wali kota. Baik, ini tentunya fokusnya adalah pada kepentingan masyarakat yang bisa segera terakomodir ketika posisi wawali sudah terisi begitu Ibu ya. Baik, ini kalau saya boleh bertanya lagi pada Pak Diskadi di sini, apakah kemudian ada terjadi mungkin di internal DPRD Surabaya juga terjadi perdebatan begitu sama seperti ketika penentuan ketua DPRD beberapa tahun yang lalu, Pak? Kalau saya pribadi melihat ini tidak ada perdebatan sama sekali. Hampir semua fraksi di DPRD Kota Surabaya itu satu kata bahwa ini adalah hak PDIP. Siapa yang diusung oleh PDIP itu adalah dua nama yang telah diberikan kepada Bu Wali Kota, dan Bu Wali Kota sudah memberikan kepada DPRD untuk dipilih. Nah, di dalam undang-undang itu untuk memilih ini DPRD ada step by stepnya. Jadi tidak bisa langsung dua nama harus itu sudah kita paripurnakan, kita voting, tidak seperti itu. Jadi memang ada tata tertibnya, kemudian ada panitia pemilih, kemudian panitia pemilih ini sebelum pemilihan itu juga harus memverifikasi apakah dua orang calon ini sudah memenuhi syarat jasmani, rohani, demikian juga perlakuannya selama ini. Apakah berkelakuan baik atau tidak, mempunyai catatan tidak di pengadilan atau di kepolisian. Nah, ini semua harus diteliti betul-betul. Nah, kalau ini sudah selesai verifikasinya, sudah selesai semua dipilih, baru kita adakan pemilihan. Jadi kami juga memohon kepada masyarakat bersabar sedikit, karena ini memang jalannya itu seperti itu yang kita lalui, undang-undangnya seperti itu. Jadi tidak ada kalau dikatakan ini tarik olor, ini ada negosiasi dan lain-lain. Tata tertibnya saja baru disempurnakan kemarin Senin. Berarti kan panlihnya kalau wajar dong kalau molor-molor 1 minggu. Nah, itulah yang harus ini. Kemudian seakan-akan kan selama ini bolanya ada di DPRD. Masyarakat dirugikan, masyarakat diinikan.
memang kita tidak menginginkan ada kekosongan. Tadi sampean Bu Feni, jangan ada suatu kekosongan, bagus itu. Kita ingin layaknya suatu pemerintahan, ada wali kota, ada wakilnya. Tapi sampai saat ini pun kita belum ada melihat komplain daripada masyarakat bahwa Bu Wali kita ini dengan tidak adanya posisi wali kota tidak bisa bergerak dengan baik. Kalau kami melihat pembangunan selama ini, beliau cukup bagus. Semua segala bidang pekerjaan jalan, pembangunan ekonomi jalan, pembangunan di bidang kontraktor, pembangunan lahan-lahan jalan, jembatan, semua jalan, perekonomian jalan, PKL jalan, pendidikan semua jalan. Lah, kalau dibilang ada masyarakat yang dirugikan, tentunya ada komplain dong. Bu Wali, cepat dong, ini desak Dewan juga nih supaya wakilnya terisi, supaya Bu Wali juga enjoy saja selama ini berjalan tanpa ada wakil wali kota, dan semua pekerjaan bisa dihandle oleh beliau. Tidak ada komplain dari masyarakat. Jadi kami merasa jangan hanya bola ini di DPRD sana membuat lama-lama. Kami bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja. Baik, ini kalau boleh tahu Pak, ini dari prosedural, jika semuanya berjalan lancar, seharusnya berapa lama Pak periode yang dibutuhkan untuk bisa kemudian terpilihlah satu wali ini? Kalau lancar ya, setelah ini minggu depan katakanlah panitia pilih masuk semua, ya kan? Kemudian diverifikasi. Verifikasi kalau lancar, paling lama minggu depan sudah selesai itu, verifikasi itu. Kalau lancar, kalau tidak ada apa-apa ya, dengan catatan 2 orang ini yang diusulkan memenuhi syarat semua kriteria untuk menjadi wakil wali kota. Kalau itu lancar, 2 minggu ke depan sudah bisa pemilihan. Nah itu loh, kalau itu lancar semua. Tapi kita tidak minta ya ada apa-apa ya Bu Weni ya. Kalau nanti diverifikasi ada sesuatu lagi ya kita harus mengembalikan dong. Katakanlah kurang sehat jasmani, kita mesti tanya rumah sakit Suwandi. Katakanlah ada sangkut utang, kita mesti tanya di bank. Katakanlah ada sangkut perkara, kita tanyakan di kepolisian, kan begitu. Jadi harus itu. Tapi kalau ini semua tidak ada, ya kita jalan lancar saja. Oke, baik, tentunya juga masyarakat ingin dengan segera begitu ya posisi wawal ini terisi begitu. Tapi Pak Adis, ini juga kalau memang selama ini ada kabar yang berhembus begitu bahwa ada indikasi transaksional di mana ada kabar bahwa tiap fraksi mendapatkan kucuran dana begitu sebesar 50 juta supaya proses pergantian wawal ini menjadi terhambat begitu. Bagaimana Pak Anda menanggapi kabar-kabar seperti ini? Iya, saya ini bingung makanya. Ini dari mana isunya beredar? Itu kan dapat 50 juta, dapat berapa puluh juta dan lain-lain. Selama saya di Dewan, saya sebagai sekretaris Pansus, saya belum pernah ada itu yang menawarkan 50 juta yang katanya dari grupnya yang tidak menginginkan, grup yang menginginkan, itu tawar-menawar itu. Belum ada gitu loh. Saya juga kepingin didatangin itu, mana biar kita tahu siapa sih ini yang anu. Tapi sampai sekarang belum ada gitu loh. Kalau ada ya kita ini bareng-bareng lah, kamu jangan main begini dong, tidak boleh begitu. Kita harus fair memilih itu. Baik, itu hanya sekedar isapan jempol semata begitu Pak ya. Baik, Ibu Weni, ini kalau boleh kita bertanya juga mencermati dinamika politik di DPRD Surabaya, apakah Anda melihat ini sesuatu yang lumrah ketika mungkin di mata masyarakat ini bentuk kontroversi baru begitu, bagaimana Bu? Mungkin apabila kita hubungkan dengan etika ya, etika pejabat publik atau pejabat politik ya, dalam hal ini mungkin anggota dewan yang memang tadi benar dikatakan Pak Adis sebagai pemegang bola panas tadi, memang proses politik memang butuh waktu, mungkin juga perlu proses yang berbelit-belit tadi, tapi juga keputusan itu segera harus dibuat dengan waktu yang juga tidak begitu panjang. Kita mungkin hanya punya waktu efektif 4-6 bulan begitu ya. Mungkin juga efektifnya 4 bulan begitu. Nah ini maka ini alangkah baiknya kalau secara politik itu parpol itu yang mereka yang ada di dewan itu mencapai kata sepakat, kompromi gitu ya, tidak mengedepankan kepentingannya masing-masing, atau juga mungkin ada tengara selama ini, mungkin kemarin setelah juga kita sebelum awal ini juga kan juga ada
cerita lalu bahwa kita juga agak susah menentukan atau memilih dan menentukan kepala DPRD ya kan, dengan proses yang juga berbelit, ketua DPRD yang juga berbelit-belit begitu ya kan. Jadi artinya memang hendaknya semua mempunyai etikat yang baik, goodwill tadi, political will yang baik untuk bahwa yang kita bawa itu kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Jangan sampai, jadi kalau Pak Adis Kadir menyatakan bahwa tidak ada tugas yang terkendala atau juga terhambat dengan tidak adanya wakil wali kota. Mungkin juga ada pakar lain yang menyebutkan juga bahwa jabatan wakil wali kota itu tidak penting begitu ya. Tapi bagaimana kalau ini misalnya ketika terjadi wali kota ini berhalangan, ya kan, maka kan harus saya menggantikan. Nah kalau tidak menggantikan itu yang terjadi kan akan ada kekosongan jabatan. Baik, tentunya ini perlu diisi dengan segera begitu ya Ibu Eni ya. Dan tentunya kita sudah bersama-sama mengetahui bahwa tadi dinyatakan bahwa dari dalam pihak DPRD sendiri sudah sepakat bahwa ini akan diisi oleh perwakilan dari PDIP begitu. Baik, tapi nanti kami akan kembali lagi untuk Anda dan nanti kami akan membuka line interaktif tentunya di 8202015 untuk Anda yang ingin berbagi opini setelah yang satu ini.